Ini kita akan membahas salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pegunungan, yaitu bidang bina konstruksi. Bersama saya sudah hadir Bapak Anang, ahli pembina desa konstruksi, dan juga Pak Asep, kepala bidang bina konstruksi. Apa kabar Pak? Baik. Pak, kalau berkenan silahkan bisa mengenalkan diri, mulai dari Pak Anang, ya Pak. Dari saya? Iya, silakan. Nama Anang sebagai pejabat fungsional di bidang jasa konstruksi, pejabat jasa konstruksi ahli. Ya, gitu ya. Terima kasih waktunya Pak Ridho. Mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Asep Saput. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya Pak. Mungkin pertanyaan pertama Pak, bina konstruksi itu apa sih Pak? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Boleh? Mana Mungkin kalau kita mungkin bina konstruksi ya, kalau kita mungkin lebih ke pembinaan ke baik itu pembinaan ke dalam maupun pembinaan keluar. Kalau dalam mungkin kita ke ASN ya, kita ke ASN mengenai kegiatan jasa konstruksinya, begitu pula ke luar juga kita ke masyarakat jasa konstruksinya, misalnya ke perusahaan-perusahaan jasa konstruksi. Jadi pada intinya kita untuk bina konstruksi ini melakukan pembinaan ke ASN dan ke pihak masyarakat jasa konstruksi. Dan kita mungkin untuk bina konstruksi ini selain pembinaan, kita juga melakukan pengawasan ke kegiatan jasa konstruksi ya Pak, mungkin apakah itu mungkin tertib administrasinya, tertib penyelenggaranya, mungkin tertib lagi pemanfaatannya, seperti itu betulnya. Mungkin Pak Nam bisa menambahkan mungkin apa lagi? Sedikit yang dapat saya tambahkan bahwa bidang bina konstruksi itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, intinya itu pembinaan baik nanti berhubungan dengan penyelenggaraan maupun pengawasan. Jadi kita membina baik badan usaha jasa konstruksi maupun sumber daya manusianya. Kegiatan bina konstruksi khususnya untuk tahun 2002 ini yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan atau yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan sendiri, jadi bidang bina konstruksi ini berdiri tahun 2020 ya. Jadi kita untuk ini lebih ke arahnya untuk sekarang ya, kita lebih ke peningkatan SDM untuk melakukan supaya si sumber daya manusia itu mempunyai sertifikat kompeten. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan pada tahun 2020 ya Pak Anang, kita sudah melakukan kegiatan fintech tentang tukang dan mandor. Terus 2021 kita sudah melakukan fintech ke operator aturan.
Dan kemarin kita juga sudah melaksanakan BIMTEK tentang K3 konstruksi ya, tenaga konstruksi. Jadi kita mungkin ke depannya kita di bidang memprioritaskan semua yang berkaitan dengan jasa konstruksi ini mempunyai sertifikat kompeten, karena itu mungkin tuntutan juga ya. Jadi semua sumber daya manusia itu harus mempunyai sertifikat kompeten. Jadi kita mungkin secara bertahap kita melakukan pelatihan, sosialisasi ataupun BIMTEK dalam rangka seperti itu. Mungkin mana saja. Jadi membahas sedikit saja Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi, bahwa setiap tenaga kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus mempunyai sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu apa saja? Ada tingkatan terampil, ada tingkatan ahli. Dari sekian banyak kegiatan hambatan-hambatan seperti apa sih Pak yang Bapak alami, terus solusinya itu seperti apa? Hambatan ya. Untuk hambatan kita mungkin kita kesulitan untuk mendapatkan data-data yang sudah mempunyai sertifikat kompeten, terutama mungkin di badan usaha jasa konstruksi ya. Jadi kan untuk saat ini kita belum bisa memetakan gitu ya, belum bisa memetakan badan usaha jasa konstruksi itu sudah punya berapa sih tenaga kerjanya yang sudah mempunyai sertifikat kompeten. Jadi kita juga belum bisa memetakan nih kebutuhan kita ke depan mungkin apa sih gitu ya kan. Kita kan harus mempunyai data ini. Kalau sudah kita punya data, mungkin kita bisa menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi mungkin pelatihan apa aja sih yang dibutuhkan, apakah dari badan usaha jasa konstruksi atau mungkin dari ASN. Kalau ASN mungkin kita jelas lah, mungkin sudah terpetakan ya. Kalau untuk yang itu mungkin untuk kendalanya kita untuk sekarang ini data kita untuk masih kesulitan gitu ya. Data yang sudah di tenaga yang sudah punya sertifikat kompeten itu apa aja kita itu masih kesulitan. Dan kita sudah melayangkan surat ya ke Pak Anang permintaan data ke tiap asosiasi. Ya, kita mungkin sekarang lagi menunggu mungkin data-data dari asosiasi. Jadi mungkin kedepannya kita kalau sudah punya dapat data itu mungkin kita bisa memetakan kebutuhan untuk kita meningkatkan SDM supaya mempunyai sertifikat kompeten apa sih gitu ya. Misalkan dari SK mungkin teknik bangunannya atau jalannya mungkin, atau mungkin dari SDA-nya mungkin, jadi seperti itu. Untuk harapannya Pak, harapan ke depan bidang konstruksi seperti apa? Harapan bidang konstruksi ya, mungkin ya kita mungkin ya kedepannya semakin bidang, jadi mungkin bidang lebih kita lebih ke peningkatan SDM-nya ya Pak. Mungkin mudah-mudahan kedepannya mungkin dana alokasi untuk SDM mungkin lebih ada perhatian ya seperti itu ya. Mungkin jadi karena kan yang namanya SDM juga kan dibutuhkan mungkin bukan hanya konstruksinya aja mungkin ya. Kita juga mungkin mudah-mudahan kedepannya kita juga mungkin ada perhatian lebih lah untuk peningkatan SDM ini. Soalnya kan yang mengerjakan semua kegiatan konstruksi itu kan mungkin kan yang kita latih, yang kita berikan pelatihan atau sosialisasi namanya seperti itu kan. Dan mungkin kedepannya mungkin kita juga mungkin akan lebih mengeratkan juga erat silaturahmi dengan
pihak Badan Usaha Jasa Konstruksi dan asosiasinya dari kerjanya seperti itu. Ini dari Pak Anam ada harapan kalau harapannya inginnya berjalan sesuai peraturan harapan. Jadi harapan saya menjadi tidak fokus itu tidak dipandang sebelah mata. Kalau karena sebenarnya jasa konstruksi itu intinya itu SDM, Pak. Kalau SDM-nya mampu, peralatan dan bahan mungkin ikut lah. Artinya kalau SDM-nya sudah baik, itu mudah-mudahan ke depannya setiap kegiatan jasa konstruksi untuk sektor jasa konstruksi di wilayah Kuningan itu artinya semacam hal yang baik lah, Pak, seperti jalan tidak rusak, kemudian sesuai dengan tanah, juga bangunan-bangunan lainnya. Jadi harapan saya setiap kedepannya SDM-nya lebih kuat lagi. Pak terakhir pesan untuk generasi milenial, mungkin ada yang mau disampaikan. Siap. Untuk generasi milenial apa ya? Kalau saya sih punya prinsipnya ya, dimanapun saya berada, jadi saya punya banyak waktu hidup, jalani, nikmati dan syukuri gitu. Jadi dimanapun saya berada, saya akan menjalani. Sudahlah, saya butuh dimanapun, ya saya menjalani. Itu adalah tugas saya yang dilaksanakan secara baik-baik. Nikmati ya, kita semua nikmatin walaupun kondisi apapun ya, kita nikmati dan harus kita bersyukur ya, mungkin harus kita syukuri juga. Saya ya harus kita yang namanya bersyukur harus banyak syukur juga ya, mungkin banyak nikmat yang kadang-kala kita mungkin tidak sadar bahwa itu mungkin rezeki kita, kadang-kala tidak syukuri, lupa. Mungkin gitu aja. Nah, Dari Pak Anam Sama, Pak. Bersama, jadi artinya kita harus bersabar dalam mengarungi kehidupan. Kalau Pak Carlong susah mengarungi kehidupan susah. Kalau karunia sapi itu susah. Kemudian kalau saya dari dulu itu punya prinsip mungkin sedikit ngambil dari Quran gitu ya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di dalam kesulitan itu ada kebaikan. Ya, disebutkan 2 kali di dalam kesulitan ada kebaikan. Bukan setelah kesulitan ada kebaikan, tapi di dalam kesulitan itu pasti ada kebaikan. Itu mungkin tetap bersabar, karena masalah rezeki itu kan sudah ditulis pada umur 4 bulan di dalam masyarakat. Oke, Pak Rabit, Pak Anam, mungkin itu aja Pak. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya bisa mampir di acara seputar obrolan Dinas Perdagangan.